Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadaqi wal wafa, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kata Rasulullah, bainama salasatun nafar, dulu ada 3 orang, mereka itu melakukan perjalanan. Ketika mereka melakukan perjalanan, taradahumul matar, tiba-tiba hujan deras turun, sehingga kemudian mereka berlari mencari perlindungan. Ketemulah ada sebuah goa. Mereka masuk ke dalam goa supaya tidak kena hujan. Tapi ternyata ketika mereka berada di dalam goa itu, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ada batu yang menggelinding, batunya besar. Kemudian batu itu pas menutupi pintu goa tersebut, sehingga ketiganya terperangkaplah di dalam goa itu. Mereka berupaya mendorong batu itu untuk keluar, tapi mereka tak berhasil. Sehingga kemudian putus asa itu menghantui mereka. Di tengah-tengah keterputusasaan mereka, menunggu ajal, kematian, salah seorang di antara mereka berkata bahwa, demi Allah, kita bertiga ini tidak akan bisa selamat dari sini, tidak akan bisa keluar dari goa ini, kecuali memang hanya pertolongan yang datang hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hanya kekuasaan Allah sajalah yang bisa menyelamatkan kita keluar dari goa ini. Sehingga kemudian dia mengatakan, masing-masing kita, ayo kita lihat dalam hidup kita, amal yang paling baik, amal yang paling ikhlas kita lakukan betul-betul lillahi ta'ala. Sebut amal itu, gunakan dia untuk bertawassul. Setelah disebutkan, mohon kepada Allah. Saya akan memulai dari diri saya terlebih dahulu. Kemudian dia bermunajat, dia mohon kepada Allah, ya Allah, saya dulu punya kedua orang tua yang sudah renta. Bersamaan dengan itu juga saya punya anak yang masih bayi. Selalu setiap hari saya ambil susu, ya, saya perah susu dari sapi saya. Kemudian susu itu saya berikan kepada ayah dan ibu saya terlebih dahulu, baru kemudian kepada anak saya yang masih bayi itu. Begitulah setiap hari saya lakukan sampai suatu hari tiba-tiba saya itu terlambat pulang karena ada halangan di jalan, saya tidak bisa cepat pulang, saya terlambat. Buru-buru saya ambil susu, kemudian saya bawa. Saya lihat ternyata orang tua saya itu keduanya sudah tidur. Sehingga malam itu, karena kebiasaan saya selalu mendahulukan oleh orang tua dalam rangka berbakti kepada orang tua, saya tunggu karena saya tidak ingin orang tua ini terganggu tidurnya ketika saya bangunkan. Maka saya menunggu dia sampai dia bangun. Anak saya pada waktu itu menangis, tapi saya demi bakti kepada orang tua, lebih mendahulukan bakti kepada orang tua, saya tunggu. Sampai pagi ternyata orang tua saya baru bangun. Ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah, bahwa yang saya lakukan pada malam itu, ya Allah, betul-betul hanya mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Ikhlas ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah. Ya Allah, jika memang demikianlah yang saya harapkan ya Allah, saya mohon ya Allah, batu yang menutup pintu goa hari ini bukakan ya Allah, sehingga kami bisa melihat langit ya Allah. Kemudian mereka mendorongnya, alhamdulillah bergerak, dan alhamdulillah ada celah, nampak langit. Tapi mereka belum bisa keluar dari goa tersebut. Sehingga tibalah giliran orang yang kedua. Orang yang kedua kemudian dalam munajatnya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berdoa, dia katakan, ya Allah, saya punya sepupu cantik sekali ya Allah. Nafsu syahwat saya masih anak muda ya Allah. Bolak-balik saya ajak dia untuk berkhalwat, melakukan zina, tapi dia nolak. Sehingga akhirnya karena sering saya desak, dia katakan, bang,
Oke lah, saya akan turuti keinginan abang, tapi syaratnya abang harus membawa uang kepada saya sebanyak 100 dinar bang. Nah, mulai ketika dia ucapkan seperti itu, saya bekerja, saya kumpulin uang saya. Alhamdulillah tabungan saya sampai 100 dinar. Kemudian saya bawa uang itu, saya tunjukkan kepada si wanita sepupu saya ini. Kemudian dia tidak bisa menolak. Tapi takdir Allah memang, alhamdulillah Allah menjaga saya. Ketika waktu itu hanya saya dengan dia. Bahkan saya sudah berada di atas pangkal pahanya. Sedikit lagi terjadi zina itu. Tapi si wanita itu mengatakan, sepupu saya mengingatkan, ittaqillah. Bang, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan abang lakukan zina itu, bang. Ucapannya itu kemudian menggetarkan hati saya, sehingga saya tinggalkan dia, saya tinggalkan uang saya. Hanya takut kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah. Pada waktu itu aku tinggalkan betul-betul ikhlas mengharapkan ridhamu ya Allah. Memang demikian adanya ya Allah. Mohon ya Allah, batu yang hari ini menutup, ya Allah bukakan ya Allah. Dia dorong, alhamdulillah bergerak, tapi belum bisa juga keluar. Sehingga orang yang terakhir, yang ketiga, berdoa bermunajat kepada Allah. Duhai Allah, dulu saya punya pegawai. Pegawai saya ini sebelum diambil gajinya dia pergi. Setelah sekian lama dia datang. Selama dia pergi, gajinya itu waktu itu, karena dia belum ambil, saya belikan lembu. Tapi ternyata lembu ini kemudian beranak pinak, jumlahnya semakin banyak. Ketika dia datang, dia katakan, mana gaji saya dulu? Saya katakan kepada dia, lihat itu lembah itu, lembu itu semuanya, itu adalah gajimu. Dia berkata heran kepada saya, atas tahzi'u Nabi, atas tahzi'u bi, kamu ini ngenyek saya, menghina saya tahu sadar gaji saya itu gak sebanyak itu. Tapi saya ceritakan bahwa gajimu dulu saya belikan lembu. Setelah kamu sekian lama, inilah hasilnya. Akhirnya lembu itu dia bawa semuanya, dia ambil. Ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah. Kalau memang itu aku lakukan ada ikhlas mengharapkan ridhamu ya Allah, bukakanlah ya Allah, bukakanlah pintu goa hari ini ya Allah. Dan alhamdulillah kemudian pintu itu pun ketika didorong terbuka, batu itu terbuka, sehingga kemudian mereka selamat. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah tentu yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya bahwa ternyata ketika kita menghadapi sebuah ujian yang berat, boleh jadi kita suasananya memang tidak terperangkap dalam goa, tapi betapa banyak kita terperangkap dalam masalah. Contoh hari ini, kita ini bingung solusi keluar dari wabah COVID-19 atau corona ini, apa yang bisa kita lakukan? Ternyata dari hadis Rasulullah ini mencontohkan kepada kita, lakukanlah kebajikan, amal yang ikhlas lillahi ta'ala. Setelah itu kita gunakan berdoa kepada Allah. Coba bayangkan kalau semua kita hari ini melakukan seperti itu, adakah kita melakukan amal kebajikan yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala? Setelahnya semua kita berdoa kepada Allah, insya Allah wabah COVID-19 yang kita hadapi hari ini itu akan segera selesai, berhenti. Solusinya memang bahwa musibah ini datang dari Allah. Hanya Allah yang mampu mengangkatnya. Ayo melalui kebajikan, melalui amal soleh, setelahnya kita doa, kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa yahdi ila subulis salam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.